Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Mandiin Mayit. Kali ini memasuki part yang ke-7 ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Abah, istri mas ini barusan sudah siuman. Apa yang harus Umi lakukan? Tanya istrinya. Minumkan jamu tadi. Itu untuk menetralisir energi-energi negatif yang masih tersisa dalam tubuhnya, tutur sang ustadz. Sudah Abah, sudah Umi suruh minum tadi, lapornya. Tidak lama terdengar lagi bunyi langkah kaki. Kali ini ternyata Nunung yang keluar dari dalam kamar. Refleks Tono langsung berdiri dan mendekati istrinya. Ia langsung menggapai tubuh istrinya yang sedikit sempoyongan saat akan melangkah mendekati Pak Ustadz dan juga Umi. Apa masih pusing? Tanya Tono. Khawatir pada istrinya, Nunung menggeleng pelan, menatap heran sekitar. Kita di mana? Nunung balik bertanya. Kita di rumah Pak Ustadz, Nung. Apa kamu tidak ingat? Jelas Tono yang matanya tidak henti menatap istrinya dengan was-was. Nunung menanggapi dengan gelengan. Ia memang benar-benar tidak ingat apa yang terjadi padanya setelah ia merasakan kuduknya ini berat. Dah, itu tidak apa-apa. Biasa terjadi pada orang yang mengalami kerasukan. Malam ini Mas menginap saja di kamar itu. Saya lihat istrinya terlihat lelah sekali dan juga lemah. Apalagi sedang mengandung. Takutnya nanti kenapa-napa di jalan, usul Pak Ustadz. Mendengar ucapan Pak Ustadz, Nunung langsung mengernyitkan dahi. Memang siapa yang mengandung, Mas? Nunung bertanya pada suaminya. Iya kamu, Nung. Kamu lagi hamil. Makanya dari kamu mandiin mayat tempo hari kamu sering digangguin. Mendengar ucapan suaminya, Nunung langsung melesatkan pandangan ke arah Pak Ustadz. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Apa saya tidak boleh lagi memandikan mayit? Mengingat fardu kifayah itu hanya orang-orang terpilih lah yang mau melakukannya. Sedangkan di kampung kami tidak ada yang mau melakukannya selain ibu mertua saya, sudah renta, dan kakak ipar saya. Saya jadi bingung Pak Ustadz. Di satu sisi saya memikirkan kandungan saya, tapi di sisi lain saya pun tidak tega membiarkan mertua saya melakukan pekerjaan itu. Apalagi katanya dia ini pengen pensiun. Ya karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi, papar Nunung dengan wajah bingung. Pak Ustadz kemudian mendengarkannya dengan seksama. Sama halnya dengan Tono yang juga tampak serius menyimak. Ia pun bingung harus berbuat apa, karena di satu sisi ia membenarkan ucapan Nunung barusan. Sebenarnya tidak mengapa jika Ibu Nunung mau melakukan pekerjaan itu. Itu malah sangat bagus, tapi saran saya, Ibu Nunung harus bisa memilah-milah dan jangan terlalu larut juga ikut campur. Karena sejatinya arwah manusia itu kalau sudah meninggal akan berada di alam barzah dan tidak ada lagi di dunia kita ini, Pak Ustadz menjelaskan secara gamblang. Jadi apa saya masih boleh memandikan mayit Pak Ustadz dengan keadaan saya yang sedang hamil seperti ini? Apa nanti makhluk-makhluk itu masih akan mengganggu saya dan janin yang sedang saya kandung ini Pak Ustadz? Tanya Nunung bertubi-tubi. Boleh, tidak masalah. Sejatinya jin itu memang berusaha untuk menyesatkan manusia, terlebih kepada Ibu Nunung yang berniat baik dan ingin menjadi pemandi jenazah. Tentu makhluk itu akan berusaha keras untuk membuat Ibu Nunung takut. Sekarang tinggal Ibu Nunung sendiri, apa Ibu Nunung kuat atau tidak? Timbal Pak Ustadz. Insya Allah siap Pak Ustadz. Sepertinya menjadi pemandi jenazah sudah menjadi panggilan bagi saya. Saya tidak ingin membuang kesempatan ini. Ya sebagai bekal saya untuk di akhirat kelak Pak Ustadz.
jawab Nunung dengan tegas dan lugas. Baiklah Bu Nunung, kalau begitu simak ucapan saya dengan sebaik-baiknya. Jika ibu diganggu jin, maka lakukan. Ya, perkuat iman. Kekuatan jin korin akan melemah selaras dengan kekuatan iman seseorang. Semakin kuat iman, semakin lemah jin korin. Menjadi muslim yang taat karena Allah SWT akan menolong hamba-hambanya yang taat. Jangan lupa berbanyak zikir, membasahi lidah dengan berbanyak zikir kepada Allah SWT, dan memohon perlindungan Allah dari gangguan jin korin yang memang bertugas menyesatkan manusia. Papar Pak Ustadz dengan jelas dan lugas. Nunung dan juga Tono mendengarkan dengan seksama. Tapi begitu Pak Ustadz menyelesaikan ucapannya, Nunung tidak bisa menahan rasa penasaran dan saat itu berada di dalam batinnya. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dari tadi Pak Ustadz selalu mengatakan jin korin. Apa sebenarnya jin korin itu Pak Ustadz? Pak Ustadz mengangguk sebelum akhirnya ia menjawab pertanyaan Nunung barusan. Jin korin itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah SWT yang diberikan tugas untuk mendampingi kehidupan manusia. Ia bertugas untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia dalam hal perbuatan yang tidak baik. Jin korin itu mampu menampakkan dirinya dalam berbagai wujud, misalnya makhluk halus seperti hantu. Setelah manusia meninggal, jin korin akan tertinggal dengan memori kuat tentang tuannya. Mereka bisa mengaktifkan 4 dari 5 indera manusia yang berasal dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Karenanya jin korin dapat melihat, mendengar, mencium bau, serta berbicara. Jin korin seperti inilah yang seringkali disalahartikan sebagai arwah gentayangan. Nunung dan juga Tono manggut-manggut mendengarkan penuturan Pak Ustadz yang begitu jelas dan gampang dicerna. Kalau begitu Pak Ustadz, jadi tidak masalah jika istri saya masih kekeh untuk menjadi pemandi mayat. Salah Tono. Sebenarnya tidak masalah, asal Bu Nunung ini mengikuti apa yang barusan saya ucapkan. Percayalah, semakin Bu Nunung kuat, semakin lemah makhluk yang ingin mengganggu dirinya. Jawab orang tua berpeci itu. Hari sudah larut, silakan Bapak Tono dan Ibu Nunung istirahat di kamarnya. Sudah kami persiapkan khusus untuk tamu. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk menawarkan Bapak dan Ibu makan seadanya di rumah kami ya. Memang sederhana, tapi kami harap bisa mengganjal lapar Ibu dan juga Bapak untuk sementara waktu, ujar istri Pak Ustadz dengan sopan. Tetapi Pak Ustadz, jangan sungkan Pak Tono. Ayo. Pak Ustadz beranjak dari duduknya. Dengan perasaan sungkan, akhirnya Tono menerima ajakan Pak Ustadz karena memang dari tadi perutnya keroncongan. Ia meraih tangan Nunung dan wanita itu mengikuti langkah kaki suaminya menuju ke arah dapur bersama Pak Ustadz dan juga istrinya. Mereka makan dengan hikmat dan penuh rasa syukur. Meski jamuan yang disiapkan Pak Ustadz terkesan sederhana, hanya lauk tempe, goreng tepung, dan juga tumis terong pedas, tapi rasanya begitu nikmat sekali. Selesai menyantap makanan, mereka bercengkrama beberapa saat sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Pagi harinya saat Nunung dan juga Pak Tono bersiap untuk pulang, Tono menyelipkan amplop putih yang berisi uang kepada Pak Ustadz saat mereka bersalaman. Awalnya Pak Ustadz hendak menolaknya, tapi Tono lemah lembut meyakinkan Pak Ustadz bahwa itu bukanlah bayaran, melainkan ucapan terima kasih karena telah menerima kehadiran dirinya dan istrinya, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang menimpa keluarga mereka. Nunung dan juga Tono kemudian pulang dengan hati puas. Mereka kembali melewati perjalanan yang sama ketika mereka datang ke rumah Pak Ustadz. Sepanjang perjalanan, Tono tidak henti mengucapkan doa-doa yang ia hafal hingga kendaraan roda 2 itu terparkir di depan rumahnya. Tentu saja kepulangan Tono dan juga Nunung itu disambut hangat dan rasa was-was oleh sang ibu yaitu Sumini dan kakak perempuan Tono. Berbagai pertanyaan terlontar dari mulut keriputnya, begitu juga dengan kakak perempuannya. Setelah menjelaskan secara detail, barulah Sumini merasa lega. Ada perasaan bahagia juga mendengar menantunya itu akhirnya mengandung.
Hari-hari setelah itu mereka lalui dengan perasaan senang dan bahagia. Tidak membahas perihal tentang memandikan jenazah, hingga tibalah hari itu, hari di mana Nunung kembali mengalami hal yang ganjil. Dalam mimpinya ia berulang kali bertemu dengan anak tetangganya yang menangis meminta tolong. Karena terus-menerus bermimpi buruk, Nunung akhirnya memutuskan untuk bertandang ke rumah anak yang selalu datang dalam mimpinya itu. Tidak ada satupun yang aneh pada gadis kecil itu. Ia malah bertanya, "Kenapa tante melihatku seperti itu?" Yang tentu saja kalimat itu membuat orang tuanya menatap heran ke arah Nunung. Yang sejak ia datang, ia memang perhatiannya tidak lepas pada bocah kecil itu. "Kenapa Pak Nunung? Apa ada sesuatu yang bakalan terjadi dengan anak saya?" Nunung tersadar ia menganggap itu hanya sekedar firasatnya saja. Mimpi buruk sebagai bunga tidurnya. Ia lega saat mendapati anak kecil itu sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Setelah kejadian itu, Nunung tidak pernah lagi bermimpi tentang anak kecil itu, hingga ia kembali mendengar desas-desus tetangganya yang mengatakan jika sudah beberapa hari ini mereka tidak bertemu dengan anak kecil dan ibunya itu. Mungkin Mbak Siti lagi tinggal di rumah ibunya. Ya meski heran sih, Mbak Siti sama sekali tidak berpamitan. Biasanya kan apa-apa Mbak Siti selalu bilang. Tapi suaminya ada terus di rumah. Cuma ada sedikit keanehan. Tiap malam suaminya itu selalu saja pasti pergi. Dia pulang cuma waktu siang saja. Sebelum kepergian Mbak Siti itu, aku sempat mendengar teriakan Mbak Siti. Ya mudah-mudahan Mbak Siti tidak sedang bertengkar dengan suaminya. Nunung mendengarkan celotehan tetangganya itu di warung Bu Sulis. Ia tidak ikut berkomentar. Otaknya kembali dirasuki oleh pikiran-pikiran buruk yang menerka-nerka. Apa ini ada hubungannya dengan mimpinya tempo hari? Apakah mungkin terjadi sesuatu dengan kedua orang itu? Walaupun kembali ke rumahnya dengan membawa tentengan belanjaan yang ia beli dari warung Bu Sulis, Nunung sempat menoleh ke arah rumah anak kecil yang memang terlihat sepi dan seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia lalu menghentikan langkahnya dan memperhatikan rumah itu dengan seksama. Ada sesuatu yang membuat Nunung begitu penasaran dan enggan untuk beralih dari tempat itu. Jantungnya terasa berhenti berdetak saat ia melihat siluet seseorang sedang melintas dari dalam rumah. Hordeng tipis itu seperti membentuk suatu bayangan. Seseorang yang berdiri di baliknya dan seolah sedang memperhatikan dirinya. Apa mungkin Mbak Siti dan Laila sudah pulang? Nunung berbicara pada dirinya sendiri. Di dada rasa penasaran, Nunung melangkahkan kakinya menuju rumah itu. Ia yakin sekali ada orang di dalam rumah tersebut. Namun ketika ia semakin dekat dengan rumah itu, ia merasakan sesuatu yang janggal. Bulu kutupnya seketika meremang. Nunung. Kemudian POV dari Nunung atau point of view dari Nunung atau sudut pandang dari Nunung ya teman-teman. Kurasakan ada sesuatu yang menepuk pelan bahu sebelah kananku. Aku terjingkat dan juga serta-merta menoleh ke belakang. Samar-samar kulihat seseorang sedang berdiri di belakangku. Perlahan aku memutar tubuh dan juga benar saja, seseorang laki-laki tinggi sedang berdiri hanya dalam jarak beberapa senti saja dari tempatku berdiri. Aku menongak dan laki-laki itu mundur beberapa langkah. Ia menatap heran ke arahku dan memindai tatapannya melihat ke arah jendela rumah yang tampak kosong itu. "Mbak Nunung lagi cari siapa? Kan rumah ini kosong," ucapnya saat ia kembali menatap ke arahku. "Kosong bukannya Mbak Siti ada di rumah?" pancingku. Setauku laki-laki ini adalah teman akrab dari suaminya Mbak Siti. Kata Mas Firman, Mbak Siti kabur dari rumah membawa anaknya, jawab laki-laki bertubuh kurus itu. Aku mengernyitkan dahi tentunya, seolah tidak percaya dengan ucapan laki-laki yang biasa dipanggil Mas Cungkring itu. "Masa sih Mas? Memang kapan Mbak Siti kabur? Soalnya kan rumah Mbak Siti ini hanya berjarak beberapa meter dari rumah saya. Jalan utama juga lewatnya di depan rumah saya. Tapi saya tidak pernah melihat Mbak Siti lewat bersama anaknya," sergahku.
Wajah laki-laki itu tampak berubah, seperti tampak ketakutan dari raut matanya. Saya juga nggak tahu mbak, kapan Mbak Sitinya itu kabur. Yang jelas rumah ini kosong, karena Mas Firman juga pulang ke rumah ibunya. Entah kenapa aku tidak puas dengan jawaban laki-laki itu yang berada di hadapanku ini. Aku kembali memutar tubuh dan memperhatikan jendela dengan seksama. Aku sangat yakin, di dalam itu ada orang. Namun saat aku akan melangkah mendekati jendela, Mas Cungkring tiba-tiba langsung berucap, "Sudahlah mbak, nggak ada orang di dalam. Kalau nggak percaya, mbak lihat saja di depan pintu. Pintunya itu digembok, juga di belakang." Aku menyurutkan langkahku untuk menatap ke jendela, tapi karena didera rasa penasaran, aku pun bergegas ke arah depan. Benar saja pintu itu digembok, pun ketika aku melangkah ke arah belakang, gembok juga sudah tergantung di sana. "Bener kan pintu digembok? Aku tuh nggak bohong loh mbak," ketus Mas Cungkring. Aku melihat ke arahnya, senyum sinis ia sunggingkan. Entah apa maksud senyumannya itu, seperti menyiratkan sesuatu. "Tapi aku yakin kok mas, tadi benar-benar ada orang di dalam rumah, aku lihat kok." Aku masih kekeh dengan pendapatku, karena bayangan itu tergambar jelas di mataku. Mbak, kok bisa-bisanya sih jadi orang itu keras kepala banget? Wong jelas-jelas rumah ini kosong mbak. Mbak sendiri pun sudah membuktikan kan? Di pintu belakang dan juga pintu depan kan digembok mbak. Mungkin itu kan cuma halusinasi mbak saja." Aku kemudian terdiam, mulai berpikir ulang. Apa benar yang dikatakan laki-laki ini? Kalau aku sebenarnya sedang berhalusinasi? Ya wes, kalau mbak gak percaya, mbak tungguin aja rumah ini sampai malam. Laki-laki itu menatapku jengah. Ekor matanya sempat melihat menatap ke arah rumah. Tapi setelah itu, dia kemudian memutar tubuhnya dan pergi meninggalkanku yang masih tetap berdiri di tempat itu. Lagi-lagi bulu kutuku meremang saat laki-laki itu pergi. Seperti ada yang mengembus dan membuat bulu-bulu itu berdiri. Aku pun memutar tubuh dan menatap ke arah jendela untuk yang kesekian kalinya. Anehnya, kakiku seolah enggan beranjak dari tempat itu. Tapi aku menyadari jika aku terus di tempat itu, aku akan membuat orang-orang yang lewat akan curiga kepada aku. Mungkin ini dampak dari mimpi tempo hari. Jadi aku terus kepikiran tentang Mbak Siti dan juga anaknya. Aku berbicara pada diriku sendiri. Ku hirup udara sekitar yang segera memenuhi rongga-rongga paru-paruku, dan ku hembuskan perlahan, berharap Mbak Siti dan juga anaknya baik-baik saja, dan mimpi itu hanyalah kembang tidur semata. Aku lalu berbalik dan juga melangkah kontai menuju rumah, seraya membawa tentangan belanjaan yang akan segera aku olah menjadi sebuah masakan. Sepanjang perjalanan menuju rumah yang hanya beberapa meter saja, pikiranku terus tertuju pada bayangan di dalam rumah. Apa mungkin lagi-lagi aku diganggu jin? Bukankah aku sudah melaksanakan apa yang disuruh Pak Ustadz tempo hari? Apa mungkin aku yang kurang husuk dalam beribadah? Tanpa ku sadari, kaki ini ternyata telah membawaku ke halaman rumahku. Dengan perasaan yang masih bimbang, kini aku pun mulai menapak dan juga menjejaki tangga kecil yang merupakan akses untuk bisa masuk ke pintu utama. Saat memasuki pintu, mataku bertemu pandangan dengan mata ibu yang saat itu terlihat heran saat melihatku. Wanita renta itu sedang duduk di depan televisi yang saat itu sedang menyiarkan berita kriminal. "Kok baru pulang, Nung? Kamu itu lama banget ke warung Isulis," protes ibu. "Enje bu, Nunung tadi mampir ke rumah Mbak Siti. Penasaran soalnya tadi bu, ibu-ibu di warung itu kan sedang ngerumpiin Mbak Siti." Aku menjelaskan seraya duduk di kursi rotan di samping ibu. "Loh, memangnya Siti kenapa?" "Oh iya, ibu baru sadar. Udah lama ibu gak lihat Siti sama anaknya lewat sini. Biasanya kan kalau pagi-pagi sering beli sarapan di warung itu, Lis," ucap ibu. "Ya gak tahu juga bu. Ada yang bilang Mbak Siti pulang ke rumah orang tuanya, ya karena ribut sama Mas Firman. Tapi anehnya gak ada orang jelas. Gosip itu ya hanya dari mulut ke mulut saja bu.
paparku yang membuat ibu tercenung. Ya wes Nung, udah siang, cepat masak untuk suamimu. Nanti waktu Tono pulang masakan belum selesai. Potong ibu seraya kembali menatap ke arah televisi. Aku hanya mengangguk dan kemudian mengangkat tubuhku dari kursi di sebelah ibu. Namun seperti ada yang mengganjal di dalam hatiku. Apa benar Mbak Siti memang pulang ke rumah orang tuanya? Selesai berjimak, aku bermaksud merebahkan badan karena kulihat Mas Tono sudah terlelap. Aku ingin menyusulnya ke alam mimpi, tapi ada sesuatu yang sesak yang ingin segera dituntaskan. Aku menoleh ke arah Mas Tono, tampak sekali kurat kelelahan di wajahnya. Ingin rasanya aku untuk memintanya menemaniku keluar menuju toilet. Karena tidak bisa dipungkiri, aku masih trauma dengan kejadian Mbak Lestari tempo hari. Lagi pula saat ini aku sedang mengandung, dan kata orang, kalau wanita hamil itu wangi dan rentan bertemu dengan makhluk halus. Meskipun sudah beberapa kali aku bertemu dengan makhluk tidak kasat mata, aku selalu berdoa untuk tidak berurusan dengan mereka. Karena selain wujud mereka yang menyeramkan, dampak dari kerasukan itu membuat tubuhku menjadi sangat lelah dan sakit-sakitan. Namun melihat wajah lelah itu aku tidak tega. Lagi pula sudah beberapa hari ini aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan lagi. Mungkin karena apa yang diperintahkan Pak Ustadz itu telah aku jalani. Aku pun memilih untuk pergi ke toilet sendiri karena sudah tidak tahan lagi. Lalu kemudian aku menggerakkan kakiku ke bibir ranjang dan menurunkannya perlahan. Tapi saat kakiku menjejak di lantai, kurasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh kakiku. Aku terdiam, tubuhku seketika membeku. Awal yang hanya sentuhan itu berubah menjadi cengkeraman yang cukup kuat. Aku lalu menatap ke bawah dan kelopak mataku langsung melebar saat kulihat tangan kecil berwarna pucat yang ternyata mencengkeram kakiku. Sekuat tenaga aku memberanikan diri mendorong tubuhku ke depan untuk melihat lebih jelas lagi apa yang saat itu ada di bawah tempat tidur. Dan ternyata, wah, ada apa Nung? Ada apa? Tono yang saat itu sedang tertidur pulas langsung terbangun dan terduduk saat mendengar suara teriakan istrinya yang begitu keras sekali. Tubuh Nunung gemetar saat melihat penampakan yang sangat mengerikan di bawah tempat tidurnya. Seraut wajah pucat menatapnya tajam dengan bola mata berwarna putih, berambut panjang terurai hingga menutupi separuh wajahnya. Makhluk itu menganga lebar hingga terlihat koyakan di kedua sisi bibirnya. Seketika Nunung berteriak dengan menutup matanya hingga suaminya terbangun karena dirinya. Itu Mas, ada hantu di bawah tempat tidur, ucap Nunung seraya menunjuk ke bawah tempat tidurnya. Tono dengan sigap bergerak ke arah pinggir kasur dan kemudian melongok ke arah bawah. Tidak ada apa-apa di sana seperti yang dikatakan oleh Nunung barusan. Istighfar Nung, bukankah kata Pak Ustadz kamu harus banyak berdoa agar tidak ada lagi yang mengganggu kamu Nung? Nunung mengangguk pelan dan berulang-ulang kali mengucapkan istighfar. Dadanya yang semula berdetak sangat kencang perlahan mulai tenang. Sedangkan Tono beranjak dari sisi ranjang ke nakas tidak jauh dari mereka. Ia meraih air minum yang ia letakkan di atas nakas dan memberikannya kepada Nunung. Nunung meminumnya sedikit dan kemudian berkata, "Antarkan Nunung ke kamar mandi Mas. Sebenarnya dari tadi memang kebelet pipis, tapi Nunung tahan." "Ya udah, ayo kalau gitu." Tono lalu mengulurkan tangannya dan Nunung langsung meraihnya. Mereka berjalan ke arah kamar mandi yang terletak di luar rumah secara beriringan dan sembari bergandengan tangan. Sepanjang perjalanan menuju kamar mandi yang jaraknya cukup jauh dari rumah, Nunung merasa seperti ada yang memperhatikan mereka. Sesekali Nunung memperhatikan sekitar, tidak ada satupun yang mencurigakan. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Nunung. "Mas, tunggu di luar ya dek," ucap Tono saat mereka sampai di depan pintu kamar mandi. Nunung tampak ragu saat akan memasuki kamar mandi. Ia lalu menoleh ke arah suaminya dan bertanya, "Mas tunggu di sini kan? Nggak jauh-jauh?"
Tono mengangguk. Iya, Mas tunggu di sini. Kamu masuki. Nunung menurut. Ia mengangkat kakinya dan kemudian mendorong pintu kamar mandi perlahan. Gelap, Nunung lupa membawa lampu teplok sebagai penerangan. Mas, lampunya mana, Mas? Oh iya, aku lupa, Dek. Nunung cemberut. Bisa-bisanya ia dan juga suami lupa untuk membawa penerangan. Mau kembali ke dalam rumah pun rasanya percuma, karena jarak rumah dan juga kamar mandi yang lumayan jauh, sedangkan ia sudah tidak tahan lagi. Nunung begitu saja mengunci pintu dan langsung berjongkok di atas water closet. Matanya hanya menatap sinar lampu samar-samar dari lubang ventilasi. Pupilnya pun melebar dan menyesuaikan dengan ruangan yang remang-remang itu. Leganya, ucap Nunung saat hajatnya tuntas. Ia lalu membersihkan dirinya dan menyiram tempat pembuangan meskipun dengan meraba-raba karena ruangan yang gelap dan hanya sedikit cahaya dari luar. Mas, panggil Nunung dari dalam kamar mandi, tapi tidak ada respon dari luar. Nunung sempat terdiam sejenak dengan alis yang menaut. Kemana suaminya itu? Tiba-tiba saja kaki Nunung seperti menyandung sesuatu. Perlahan Nunung menurunkan pandangannya ke arah bawah. Suasana yang agak gelap membatasi pandangannya, tapi ia sangat yakin ada sesuatu di sekitaran kakinya. Nunung ingin melangkah tapi kakinya terasa terpaku dan sangat berat sekali. Seperti ada yang menggondelinya dan memaksanya untuk tetap berada di tempat. Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku? Entah kekuatan dari mana Nunung akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Ia sangat yakin itu bukan manusia tapi makhluk tidak kasat mata yang sama seperti di kamarnya. Nunung terlihat pasrah karena ia menyadari tidak mungkin berdoa di dalam tandas. Dan di saat itulah ia merasakan sesuatu seperti menjalari tubuhnya. Seperti cengkeraman tangan tapi tidak terlalu kencang menempel dan menjejaki tubuhnya. Tubuh Nunung membeku, merasai jejak tangan dingin yang menjalar dari kaki hingga bagian atas tubuhnya. Dak-dikduk jantung Nunung bertalu-talu. Lidahnya rasa keluh saat ia merasakan hembusan dingin tepat di belakang telinganya. Bukan aroma bangkai seperti yang biasa ia cium saat ada makhluk tak kasat mata mendekatinya, melainkan seperti gas amonia, berbau kotoran manusia yang sangat pekat, hingga membuat Nunung menahan nafasnya. Ingin beranjak dari tempat itu, tapi dia tidak bisa. Tubuhnya seolah mati rasa dan sulit digerakkan. Tolong kami, Nung. Lirih sosok yang berada di belakang Nunung. Susah payah Nunung menggerakkan mulutnya, hingga akhirnya ia mampu untuk mengucapkan kata yang sejak tadi ada dalam pikirannya. Apa kau Jin Gorin? Jangan ganggu aku, sentak Nunung. Nung, tolong tante, tolong. Suara bersaut-sautan itu membuat wajah Nunung semakin pias. Mengapa suara mereka terasa sangat familiar di telinga Nunung? Tok tok tok. Nung, apa kamu pingsan, Nung? Kenapa kok dari tadi gak keluar-keluar? Tubuh Nunung yang semula kaku seketika bisa digerakkan saat mendengar suara ketukan di luar. Aroma busuk pun menghilang dan juga suara meminta tolong pun tidak lagi terdengar. Dengan tubuh yang masih gemetar, Nunung perlahan membuka kunci dan kemudian keluar dari kamar mandi. Kamu gak apa-apa kan, Nung? Lama banget di kamar mandi, wajahmu juga pucat. Tono yang terlihat sangat khawatir langsung menyentuh pipi istrinya. Nunung terlihat bingung, tapi kemudian Nunung memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Gak apa-apa, Mas. Mas dari mana? Kok ada lampu teplok? Nunung menunjuk ke lampu minyak yang saat itu berada di tangan kanan suaminya. Oh iya, Nung, waktu kamu nanyain lampu, Mas langsung buru-buru ngambil lampu teplok. Tapi waktu Mas sampai di sini, kamu Mas panggil-panggil yang gak nyaut-nyaut. Terang Tono yang membuat Nunung mengernyitkan dahi. Padahal dari tadi aku tidak mendengar suara Mas Tono.
Baru saat aku mau keluar inilah aku mendengar suaranya, batin Nunung. Akan tetapi, Nunung tidak ingin menambah beban pikirannya. Ia lalu kemudian mengajak suaminya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Meski Nunung tidak melihat dengan jelas makhluk apa yang saat itu sedang menerornya, tapi saat ia mendengar suara, pikirannya langsung tertuju pada tetangganya itu. Semoga itu hanya perasaanku saja, pikir Nunung sebelum akhirnya ia masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Kemudian point of view dari Nunung atau sudut pandang dari Nunung ya teman-teman. Pagi-pagi sekali ku dengar suara Mbak Lastri di belakang sedang berbincang dengan ibu. Aku yang saat itu baru saja membereskan kamar langsung melangkah menuju dapur di mana ibu dan juga Mbak Lastri berada. Iya bu, itu orang-orang sedang heboh. Orang tua Siti berani bersumpah kalau anaknya itu tidak pulang ke rumah mereka. Lah, emang Mbak Siti nggak pulang ke rumahnya Mbak? Tapi Nunung dengar kemarin. Iya Nung, Mbak juga dengar. Itu kan sekarang lagi ribut itu. Lagi manggil Firman. Lawang Firman nggak pulang-pulang. Rumah kosong, nggak ada orangnya, sahut Mbak Lastri saat aku menyela ucapannya. Mbak kesana lagi yuk. Nunung mau lihat, ajakku. Rasa penasaran kian mempuncah saat mengingat tadi malam aku mendengar suara Mbak Siti dan juga anaknya. Nung, gak usah ikut campur. Ibu tiba-tiba menimpali. Aku dan juga Mbak Lastri saling pandang, rasanya ingin sekali untuk mengungkapkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Tapi aku rasa mertuaku tidak akan percaya. Enggak bu, Nunung janji tidak akan ikut campur. Janjiku seraya mengangkat tangan dan menunjukkan dua tanganku. Wanita itu mendesah dan mengangguk pelan. Yaudah, yang hati-hati Nung. Ingat anakmu, pesannya yang langsung ku angguki. Mbak Lastri pun kemudian ikut denganku ke arah rumah Mbak Siti, di mana semua orang ternyata sudah ramai berkumpul di sana. Saat kami tiba, ternyata Bang Firman sedang diinterogasi oleh warga dan keluarga dari Mbak Siti. Bang Firman terlihat kekeh dengan ucapannya kalau Mbak Siti pergi dari rumah dengan membawa anak sematawayang mereka. Gontok-gontokan pun kemudian terjadi di antara mereka. Sedang orang tua dari Mbak Siti pun berani bersumpah jika anaknya tidak pernah pulang ke rumah. Buntut dari keributan itu, keluarga meminta untuk menggeledah rumah Bang Firman karena merasa ada yang tidak beres, sedang Firman dengan keras melarang untuk memasuki rumahnya. Keributan kembali terjadi. Aku hanya melihat dari kejauhan saat Bang Firman akhirnya menyerah dan dengan terpaksa membuka gembok di pintu depan. Rumah sederhana itu kembali digeledah. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan untuk masuk. Sedang warga yang tidak berkepentingan termasuk aku hanya melihat dari luar saja. Baru saja orang-orang itu masuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat orang-orang panik. Di sini ada darah. Seorang laki-laki keluar dari dalam kamar sembari berteriak melihat noda darah yang telah mengering. Mendengar teriakan warga dari dalam kamar, tiba-tiba saja Firman yang saat itu sedang berada di dalam rumah hendak berlari, tapi naas baginya karena adik dari Siti dengan sigap meraih tangannya. Apa yang sudah kau lakukan pada Mbak Siti? Cepat kau jelaskan saat ini juga. Di mana kau sembunyikan kakakku? Pekik pemuda itu. Mendengar hiruk pikuk dari dalam rumah, warga satu persatu beringsut masuk, termasuk Nunung yang penasaran dengan apa yang terjadi pada tetangganya itu. Aku tidak tahu. Pungkas laki-laki bernama Firman itu seraya menepis tangan iparnya. Melihat perlakuan Firman yang kasar, apalagi jelas-jelas di dalam kamar terdapat noda darah yang sudah mengering, semakin menguatkan dugaan bahwa telah terjadi sesuatu pada wanita beranak satu itu. Cepat, panggil polisi. Aku yakin bajingan ini yang sudah berbuat sesuatu pada kakak perempuanku. Laki-laki itu berteriak sangat histeris. Kau jangan fitnah. Aku tidak akan melakukan apa-apa pada kakakmu.
Firman yang saat itu dipegang oleh dua orang itu berusaha berontak, tapi kekuatan dua orang itu tidak mampu ia kalahkan. Firman pun kemudian hanya bisa pasrah, sementara orang-orang kembali mencari keberadaan Siti dan juga anaknya yang menghilang entah kemana. Orang tua Siti pun langsung beranjak dari rumah dengan menggunakan motor menuju ke kantor polisi yang jaraknya cukup jauh dari rumah Siti, karena kampung mereka yang terdapat di pedalaman dan sedikit terisolir. Sementara itu, Nunung melihat kejadian itu dengan hati yang was-was. Batinnya berkecamuk dan berbicara jika Mbak Siti dan juga anaknya sudah tiada. Ia sangat yakin kejadian aneh beberapa hari belakangan itu semuanya memang ulah dari Mbak Siti dan juga anaknya. Di saat genting itulah, ekor mata Nunung menangkap sekelebat bayangan hitam yang melesat cepat dari arah dapur keluar dari ruangan. "Mau kemana kamu, Nung?" ucap Lastri iparnya saat melihat Nunung beranjak dari sisinya dan melangkah menuju ke belakang rumah. Nunung tidak menjawab. Ia fokus pada bayangan hitam yang ia yakin adalah arwah dari Siti. "Bismillah, kalau memang kamu hanya ingin menunjukkan tempat, tunjukkan, tapi jangan menjerumuskan. Aku hanya ingin menolong saja," batin Nunung saat melihat kelebatan bayangan yang menyerupai tubuh tetangganya itu. Nunung tidak henti-hentinya bersikir dalam hati dan memohon pada Ilahi, karena ia memang ingin membantu tetangganya itu. "Nung," lirih tapi terdengar begitu sangat jelas. Nunung mencari ke sekitar di mana orang-orang sedang sibuk di dalam dan juga hanya beberapa orang saja yang berada di luar. Nunung yang berjalan sendirian seolah terhipnotis pada suara yang saat itu memanggil namanya. Orang-orang menatap heran saat melihat Nunung yang berjalan seorang diri hingga ke belakang rumah Siti. Mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Nunung saat itu. Nunung terpaku, tubuhnya gemetar saat netranya menangkap sosok bocah kecil berwajah pucat dengan tubuh yang basah kuyup menunjuk ke kakinya. "Nung, astagfirullah." Nunung terjingkat dan juga kaget saat ia merasakan tepukan yang cukup keras di bahu sebelah kanannya. Sontak Nunung langsung memutar tubuh dan mendapati kakak iparnya sedang menatapnya dengan terheran-heran. "Kamu itu ngapain di sini, Nung, dari tadi? Mbak dari tadi manggil kamu kok gak denger?" tanya Lastri penuh curiga. Itu Mbak, Nunung tadi lihat anaknya Mbak Siti." Nunung menunjuk ke arah tanah kosong di belakang rumah itu. Lastri mengernyitkan dahi. Bukankah sejak tadi orang-orang mencari keberadaan Siti dan juga anaknya, tapi belum juga ditemukan? Lantas kenapa Nunung bisa melihat anak itu, sedangkan dirinya tidak? Padahal sejak tadi Lastri mengikuti langkah Nunung. Seharusnya kehadiran bocah itu juga tampak di mata Lastri. "Nggak mungkin, Nung, Mbak itu dari tadi ngikutin kamu. Kalau kamu lihat pasti Mbak juga lihat. Ini kan enggak, kamu halusinasi saja kali, Nung." Nunung rasa Nunung tidak berhalusinasi, Mbak. Itu jelas sekali anak Mbak Siti, tapi badannya itu loh, Mbak, basah kuyup. Nunung kembali meyakinkan. Sedang asik berbincang, Nunung dan juga Lastri dikejutkan dengan suara sirine mobil polisi dari kejauhan. Bukan cuma mereka, warga yang berada di sekitar langsung mendekat, begitupun yang berada di dalam rumah pun langsung keluar. Mereka mengerubungi mobil polisi yang masuk ke pekarangan rumah. Bukan hal biasa saat ada mobil petugas yang datang ke kampung mereka, sehingga kedatangan mobil itu mampu mencuri perhatian warga sekitar. Polisi bertindak cepat. Firman langsung diborgol dan diinterogasi di tempat. Tentu saja Firman menentang keras tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Ia pun bersumpah berkali-kali jika ia tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya dan juga anak semata wayangnya. Berbagai alibi ia ucapkan untuk membuat orang-orang percaya, meskipun bercak darah sebagai bukti telah ditemukan. Tidak sampai di situ saja, polisi segera menggeledah tempat, tapi tidak ada satupun petunjuk di mana keberadaan Siti dan juga anaknya. Nunung yang masih berada di tempat kejadian melangkah ke arah tanah di mana tadi ia jelas melihat anaknya Siti berdiri. Alisnya menaut, ada sesuatu yang janggal.
Tempat itu seperti baru saja dicor. Semakin ia mendekati tempat itu, semakin terasa hawa yang berbeda. Dan saat ia memperhatikan tempat itu, matanya menangkap sesuatu yang langsung membuatnya membeliak. "Hah, rambut," gumamnya lirih. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-8 yang nantinya akan sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi bagaimana, kalian penasaran kan bagaimana akhir dari kisah ini? Maka nantikan terus di video berikutnya. Ya jangan lupa kalian harus tetap stay tune terus di channel ini dengan cara jangan lupa kalian like, comment, dan share serta subscribe ya teman-teman untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Pokoknya tetap stay tune terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita ini tentunya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.